Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai acaranya hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam acara workshop Microbial Bioinformatics 101.1, a practical workshop for whole genome sequencing WGS data analysis. Perkenalkan, nama saya Rida Tifaren, dan saya akan menjadi pembawa acara pada pagi hari ini, dan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu jalannya acara workshop. Hari ini kita akan menjelajahi topik mengenai analisis data genom yang akan menjebak berbagai potensi sahabat-sahabat mikroba kita secara utuh dan juga menyeluruh. Untuk memulai acara ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan kepada Bapak Ahmad Fatoni PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rida ya, yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yang terhormat ini Ibu narasumber kita, Bu Mbak Zahra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Bu Zahra yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang telah bergabung di acara Microbial Bioinformatics 101, a practical workshop for whole genome sequencing data analysis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hal yang ingin kita bangun terutama di mikrobiologi terapan ya, mikroterapan sebagai nanti salah satu core atau ya salah satu core bisnis kita ya. Jadi mulai dari saya kemarin sudah sampaikan ke Mbak Zahra untuk kegiatan whole genome sequencing dari awal sampai akhir itu nanti mohon dipersiapkan, dan nantinya itu menjadi sebuah eh, core utama atau menjadi bisnis proses ya untuk teman-teman mixer terutama ya. Jadi kita sudah ada skema, ini kan hanya bagian dari workflow yang akan Bapak Ibu harus lakukan. Jadi sebelum nanti di sini Bapak Ibu nanti ke bioinformatiknya, data analisisnya itu kan Bapak Ibu harus benar-benar menyiapkan familiar dengan skema dari awal, WSWS-nya, wajib simpan, wajib serahnya ya, itu harus Bapak Ibu jadikan sebagai apa namanya ya core bisnis ya gitu ya. Jadi simpannya itu di INACC, tidak. Kemudian setelah WSWS, Bapak Ibu juga harus menguasai bagaimana menghasilkan atau menyiapkan template DNA untuk sequencing yang proper, yang good quality. Kemudian nanti bagaimana bisa memahami juga, walaupun nggak semuanya, pengalaman dengan sequencer ya, nanopore terutama ya, nanti walaupun nggak semuanya. Tapi inilah workflow yang harus Bapak Ibu lalui. Setelah dari sequencer, nanti Bapak Ibu baru masuk ke data analisis ini gitu menggunakan bioinformatik. Sampai nanti dapat yang terakhir itu Bapak Ibu setelah dapat konsensus sequencingnya, bagaimana kita memanfaatkan data whole genome sequence itu untuk pengembangan microbes, itu adalah peak-nya. Jadi tadi ada berapa 5 step paling tidak ya Bapak Ibu ya. Harus dimulai dari sekarang itu kebiasaan atau core-nya itu WSWS. Setelah Bapak Ibu dapat isolat yang sudah Bapak Ibu assay, segera serahkan ke INACC, kemudian harus tahu bagaimana menyiapkan template DNA untuk sequencing, paling tidak mengetahui bagaimana mekanisme kerja sequencer itu, kemudian menganalisis data, setelah dapat data, bagaimana memanfaatkan data. Jadi kita pengembangan microbes maupun bioproduct berbasis data genom itu akan terrealisasi. Nah, platform sekarang di BRIN sudah lengkap. Nanti Mbak Yara dan tim itu bisa tim GEMA ya. Kita bentuk tim GEMA Genome Microbe di mikrobiologi terapan. Nanti Mbak Yara akan menyampaikan ya platform-platform yang ada di BRIN seperti apa untuk sequencingnya. Jadi ini Bapak Ibu ya, saya harapkan nanti ini jadi yang pertama ya, Mbak Yara dan Bu Rida dan teman-teman ya. Nanti tim GEMA akan merun
series ya untuk workshop ini, karena kemarin saya dihubungi beberapa pusat riset yang tertarik juga, cuman kan karena keterbatasan kapasitas kegiatan, nanti kita bisa arrange another time ya Mbak Yara ya Kak, ini kan lebih banyak di ruangan gitu untuk nanti memfasilitasi teman-teman yang belum bisa bergabung. Jadi harapan saya seperti itu, bahwa kegiatan, saya lagi kegiatan rangkaian workflow whole genome sequencing microbe ini menjadi core bisnis utamanya teman-teman di mikrobiologi terapan, terutama yang memang kerjanya dengan microbes gitu. Jadi mungkin itu saja Mbak Rida ya Bu Yara untuk pembukaan di pagi hari ini. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, baik dan bermanfaat, dan nanti kita bisa tindak lanjuti lagi terkait dengan kebutuhan apapun untuk mensupport workshop seperti ini, nanti bisa disampaikan langsung ke manajemen gitu untuk kita lengkapi sama-sama. Mungkin itu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, selamat melakukan workshop. Semoga sukses di hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rika. Silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Rika. Terima kasih banyak Bapak Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan atas sambutan yang telah diberikan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan rangkaian acara selanjutnya, yaitu acara sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim penyelenggara. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk dapat berkenan menyalakan kamera. Oke, kita akan memulai screenshot-nya ya. Untuk page yang pertama, 1, 2, 3. Page yang kedua, 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Sebelum kita mulai, saya akan menyegarkan kembali ingatan kita untuk dimohon selalu menjaga mikrofon dalam kondisi diam, kecuali ketika Bapak Ibu diminta untuk berbicara. Fitur chat dapat digunakan untuk bertanya ataupun memberikan komentar selama sesi materi berlangsung. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan pembicara kita, yaitu Mbak Dr. Ernat Zahra Noviana MSI. Saya izin untuk share screen CV dari beliau. Baik, Mbak Zahra ini memiliki kepakaran riset dalam bidang microbial ecology and diversity, microbial taxonomy, dan juga bioinformatics. Studi microbial community-nya difokuskan kepada rhizosphere dan juga pada spesies spesifik pada tanaman. Selain itu juga Bu Zahra ini merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan juga lulusan S3 dari Jerman, yaitu Leibniz Institute di MSZ. Demikian kira-kira CV singkat dari Ibu Zahra. Tanpa panjang kata, mari kita lanjutkan kepada session materi yang akan disampaikan oleh Ibu Zahra. Kepada Ibu Zahra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rida. Suara saya masuk kan ya Bapak Ibu? Oke, ya, terima kasih perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung ya di workshop pertama tim GEMA, yaitu terkait microbial bioinformatics. Di sini kita akan belajar mulai dari nol ya. Jadi terkait command line, nanti saya akan jelaskan kenapa sih kita bagusnya menggunakan command line dibandingkan dengan di sini jadinya kedengeran. Oh ya, ya. Nanti saya akan sharing ya kenapa kita harus ke command line base dibandingkan dengan yang dikenal dengan GUI atau Graphic User Interface. Kenapa sih kita di zamannya big data yang sekarang, kenapa sih kita harus mulai belajar coding ya? Kenapa coding ini dibutuhkan? Nanti akan saya share di presentasi saya. Jadi izin share presentasinya.
Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Ini punten ya, saya agak nanti akan banyak karena ini materinya sebenarnya agak berat, jadi saya akan selingi dengan hal-hal yang bisa bikin refresh lah pikiran kita. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang bioinformatics, ini tuh adalah semacam fusion ya, fusion dari biology dan dari programming. Jadi nanti di sini juga kita akan belajar bahasa programming ya, terutama kita pakai Python kalau di bioinformatics itu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih kita menulis script atau menulis kode, bagaimana sih kita berbicara sama komputer supaya komputer ini paham maunya kita itu apa. Jadi kita nanti di bioinformatics itu memang akan belajar berbicara dengan komputer, belajar buat suatu program yang nanti komputernya akan paham. Mohon untuk ditunggu sebentar, Bapak Ibu, ada sedikit trouble teknis. Terima kasih. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di Zoom, kita ada sedikit problem di FBNC, tapi sedang coba dicarikan solusi. Jadi kita langsung lanjut aja ya materinya. Mungkin bisa dilihat juga di screen di depan kalau yang ada problem dengan komputernya. Jadi nanti kita kalau bermain dengan bioinformatics itu ada dua, ada graphic user interface, di mana Bapak Ibu biasanya masuk ke satu program, terus tinggal klik sana, klik sini, nanti keluar hasilnya. Ada juga command line interface. Nah, yang mau kita pelajari sekarang hari ini itu adalah command line interface. Apa sih keunggulan command line interface dibandingkan yang graphic user interface? Oke. Jadi command line interface itu salah satu apa ya? Interface yang kita bisa install di komputer kita adalah Linux. Linux itu kenapa sih kita pakai Linux? Karena dengan command atau dengan script yang sederhana, dia bisa melakukan banyak hal. Nanti saya bisa tunjukkan contohnya nanti di terminal. Kemudian juga dia lebih efisien dibandingkan kalau kita pakai graphic user interface yang kita klik-klik. Jadi kita bisa misalkan butuh buat suatu mesin lagi, buat kayak mengerti arti klik kita itu apa, arti kalau kita pilih command tools, kalau kita pilih help itu nanti kan itu komputernya berpikir lagi. Tapi kalau misalkan kita dari command line, kita bisa langsung kasih tugas ke komputer. Pokoknya ini script yang kita mau lakukan langsung gitu. Jadi nggak ada via graphic interface yang nanti buat komputernya berpikir lagi. Kemudian masalah presisi, karena biasanya kalau kita pakai command di command line ini, kita bisa pakai
parameter-parameter dan kita bisa set secara strict gitu. Jadi ini juga penting buat security sebetulnya. Jadi komputer itu hanya akan menjalankan apa yang kita minta. Jadi parameter itu beneran sudah fix, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi dia lebih presisi pengerjaannya. Kemudian kustomisasi. Jadi nanti kita bisa bikin suatu environment di komputer kita, di mana kita install program-program yang kita mau, hanya program-program yang kita mau ya. Jadi kita bisa buat satu lingkungan di komputer kita yang beneran kita bisa kerja di sana dan semua sudah ada di sana. Dan juga kalau dibandingkan dengan GUI yang Graphic User Interface ini, dia lebih powerful ya, lebih cepat pengerjaannya. Kemudian juga kalau kita komparasi dengan suatu komen yang sama, kalau kita pakai komen line interface itu dia menggunakan RAM yang lebih sedikit dan juga punya processing power yang lebih besar. Oke. Nah, ini adalah comments yang biasa kita pakai di Linux. Nanti Bapak Ibu juga kita akan coba familiarisasi kita semua dengan komen-komen ini. Jadi misalkan kalau kita pengen melihat di dalam directory itu ada apa, kita bisa menggunakan command ls. Seperti ini harus bisa dilihat, atau kita mungkin saya coba share langsung aja ya. Kita coba langsung masuk ke Linux-nya saja ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tadi script yang kita bisa pakai, ini belum masuk juga ya. Wait. Ya, ini Ibu. Bapak Ibu, ini adalah terminal saya. Saya coba share untuk memudahkan kita semua. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara tentang Linux ya, kita itu harus tahu posisi kita ada di mana, karena biasanya kita kasih tahu komputer input file yang kita mau ada di mana, kemudian output filenya mau kita simpan di mana. Jadi path atau lokasi kita itu adalah salah satu bagian penting kalau kita masuk ke command line interface. Kalau kita pengen mau tahu posisi kita bisa pakai PWD misalkan. Nah, ini saya ada di folder start here 2008 dan folder ini ada di lokasinya ada di home. Itu. Kemudian saya ingin tahu di dalam folder start here 2008 ini ada apa. Kita bisa pakai ls. Nah, ini dia menunjukkan yang warna biru itu adalah folder, kemudian yang warna putih itu adalah file, yang merah itu kalau ada compress file. Kemudian kalau kita mau masuk ke training Bioinformatics 101, misalkan kita tinggal pakai change directories atau CD, kita kemudian bisa masuk ke sini. Sudah masuk kan Bapak Ibu, ini yang sudah ada warna biru di sini. Kemudian nanti kalau kita pengen tahu di dalam folder ini ada apa, kita juga tinggal ls aja. Gitu. Jadi ini adalah script-script yang biasa kita pakai di command line. Atau kalau pertama kali belajar programming language itu sudah ada pakemnya ya. Kita kalau misalkan pakai apa ya? Kalau pakai Python aja, biasanya mungkin ada yang pernah dengar hello world, print hello world. Itu adalah pertama kali kita belajar programming language biasanya diarahkan untuk ngeprint hello world. Kita bisa coba, misalkan kita masuk ke Python. Nah, kita suruh Python nih buat print hello world. Nah, di bawahnya dia, di bagian bawah setelah kita kasih script print hello world, Python ini print hello world juga. Terus biasanya kalau kita pakai Python, kita pengen data itu harus disimpan dalam bentuk variabel. Jadi kita bisa kasih tahu Python, A itu adalah 3, misalkan. Kemudian B itu adalah 2. Terus kita bisa bikin satu variabel lagi, di mana kita menjumlahkan A dan B misalkan. Nah, nanti kita bisa minta Python buat ngitung ya, dengan cara misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti Python itu saya minta Python print the result is, lalu sebut C ya hasilnya, hasil penjumlahannya, dan dia Python bilang the result is 5. Jadi kurang lebih gitu Bapak Ibu, kita bisa berbicara dengan Python
Ya, kebayangkan ya, nanti bisa hands on sendiri terkait ini. Kita balik lagi ke materi ya. Balik lagi ke materi. Oh iya, mungkin untuk ini ya, biar kita tidak bosan juga. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita kerjakan di command line. Seperti kita misalkan mau ngeprint suatu kata, rangkaian kata, misalkan PRMT Brin, dia bisa menghasilkan seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih. Terus kita juga bisa apa ya, yang kemarin saya temukan juga cukup lucu juga, kita bisa buat berbicara dengan sapi. Ini untuk biar refresh aja ya Bapak Ibu. Nah, kita jadi bisa menghasilkan sapi yang berbicara, ataupun misalkan mau em, misalkan saya lebih suka naga gitu kan. Bisa seperti ini. Misalkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa melakukan hal macam-macam lah dengan Python ini. Karena kalau kita bosan di internet banyak hal-hal yang lucu yang tersedia kalau kita pengen belajar programming. Oke, terima kasih. Jadi kita kembali ke materi. Oke. Sudah masuk kan ya? Masuk. Nanti di down slide ya. Sudah? Oh, sudah tadi. Oke. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi part pertama di workshop ini adalah kita akan belajar command line. Kita akan pertama yang harus diinstal nanti karena kita menggunakan banyak pengguna Windows ya. Jadi nanti pengguna Windows itu harus menginstal Linux dulu. Jadi nanti yang pertama kita lakukan adalah kita instalasi Windows Subsystem for Linux. Kemudian dari Linux kita install Ubuntu. Jadi terminalnya nanti yang kita pakai adalah Ubuntu. Kemudian dari Ubuntu kita install Miniconda. Kenapa Miniconda? Karena Miniconda ini nanti kita bisa buat kayak ruangan-ruangan, environment di mana kita bisa install apa yang kita mau. Biasanya itu satu program itu akan crash dengan program yang lain. Jadi kita biasanya untuk assembly misalkan kita bikin environment sendiri. Untuk anotasi kita bikin environment sendiri. Untuk quality control kita bikin environment sendiri. Jadi pembuatan ruangan ini penting karena nanti pasti ada dependensi yang clash antara satu program dengan program yang lain. Kemudian nanti kita Bapak Ibu akan coba juga tadi script yang kita pakai ya di command line itu. Jadi untuk navigating command line seperti apa di bagian yang pertama. Kemudian masuk ke bagian kedua, kita tentu saja data sequence itu kita dapat dari sequencing ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar long range sequencing, kemudian short range sequencing. Kalau long range sequencing itu biasanya contohnya itu adalah Oxford Nanopore Technologies. Itu yang Minion itu yang bisa Bapak Ibu bawa ke lapangan nih. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan sequencing di lapangan, ada satu sequencer yang cukup kecil dan bisa kita bawa kemana-mana gitu ya. Kemudian juga ada Promethean versi besarnya yang bisa mengeluarkan output file yang lebih besar. Nah, disebut long range kenapa? Karena dia bisa menghasilkan DNA dengan fragmen bisa sampai 1000 sampai ratusan ribu basa. Jadi kenapa disebut long range itu? Karena dia produce fragmen-fragmen yang besar DNA-nya. Tapi kekurangannya adalah biasanya dari kualitas. Kalau long range sequence ini kualitasnya itu error rate-nya bisa kesalahan bisa 1 dalam 10 sampai 1 dalam 100 bahasa kalau yang long range sequencing itu. Jadi error rate-nya bisa dikatakan cukup tinggi. Kalau yang short reads ini adalah Illumina contohnya. Jadi ada MiSeq, NextSeq, sama NovaSeq. Kenapa disebut short reads? Karena dia produce data fragmen DNA yang kecil, biasanya itu hanya 150 sampai 300 base pair saja. Jadi kalau dibandingkan dengan nanopore yang bisa produce sampai 50.000 sampai 100.000 base pair, kalau Illumina itu paling panjangnya hanya 150 sampai 300 base pair. Keunggulannya apa dari Illumina ini, dari yang short range itu, kualitasnya lebih bagus. Jadi kalau tadi long range itu error rate-nya bisa 1 dari 10 atau 1 dari 100, Illumina ini error rate-nya bisa hanya 1 dari 1000 bahasa. Jadi secara akurasi lebih bagus short range.
yang bagus itu yang seperti apa tergantung tujuan kita. Cuma yang paling maksimal itu kalau kita hybrid. Jadi kita menggunakan long reads dan juga menggunakan short reads. Nanti kita mapping. Jadi karena kelemahan short reads itu adalah ketika assembly. Karena kita susah nemukan overlapping. Karena dia cuma 150 base pair aja kan. Jadi kadang kalau kita punya whole genome, kalau dengan short reads kita nggak dapat satu whole genome, nggak dapat, kita dapat potongan fragment-fragment saja. Nah ini tuh harusnya long reads dulu, di mana kita dapat satu full genome kan, karena dia bisa sampai 100.000, jadi ketika kita overlapping mudah. Nanti short reads-nya kita mapping, jadi akurasinya nanti mengikuti yang short reads. Jadi kita sudah punya whole genome, nanti kita masukkan juga data yang short reads. Kita akan lebih percaya data yang short reads, nanti dikoreksi berdasarkan data short reads-nya ini. Jadi hybrid yang bagusnya itu. Nah, kalau misalnya long reads sequencer ini sama sih sebenarnya dengan short read sequencer, dia menghasilkan satu file yang perlu di base calling. Misalkan keluarannya ONT itu adalah FAST5, tapi yang versi terbaru itu adalah POT5, keluaran sequencer itu namanya. Harus kita base calling karena ini tuh hanya berupa informasi sinyal saja. Harus kita base calling supaya kita jadi A, T, G, C, supaya jadi bahasanya itu ketahuan, itu urutan bahasanya harus kita base calling. Dan ini menghasilkan nanti file fastq.kz. Ini kalau ONT itu biasanya kadang base callingnya terpisah. Jadi kadang kita perlu coding juga untuk merubah si FAST5 ini menjadi bentuk FASTQ. Karena biasanya input untuk analisis bioinformatik itu adalah FASTQ. Kemudian ada beberapa jenis data sequence. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang familiar mungkin dalam bentuk FASTA ya. Kalau dalam bentuk FASTA kan dimulai dari tanda lebih besar, kemudian nama sequence-nya. Misalkan ini lebih besar quantified, nama sequence-nya, kemudian ada urutan bahasa DNA-nya. Nah, kalau misalkan di FASTA file itu bisa ada satu atau lebih ya, dalam satu atau lebih dari, atau 2, 3, atau 4 atau lebih sequence DNA yang nanti dipisahkan dengan tanda lebih besar ini. Nah, kalau FASTQ bedanya dengan FASTA apa? Kalau FASTQ ada data kualitasnya. Kalau misalkan FASTQ ini dimulai dengan add, susah ya. Dimulai dari add di sini Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Dimulai dari add ini, jadi ini itu adalah sequence identifier-nya. Akan unik sequence-nya tergantung dari sekuensi platform yang digunakan apa, tanggal sequencing-nya. Ini menyimpan data ID, data sequencing-nya juga. Pokoknya data dari sequence-nya ini identik per sequence ya. Kemudian tanda plus itu adalah untuk kasih separasi, atau ini itu memberitahu setelah ini akan ada data kualitasnya. Nah, yang setelah tanda plus ini satu lebih besar, satu ini adalah data kualitasnya. Jadi disimpan dalam bentuk seperti itu, kualitas di misalkan di file FASTQ-nya. FASTQ keluaran nanopore, FASTQ keluaran Illumina akan memiliki penulisan data sequence yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini satu itu bisa berarti skor 9, itu saya juga harus baca lagi, cuma nanti cara menulis FASTQ-nya Illumina sama cara menulis FASTQ-nya nanopore itu beda. Jadi biasanya kalau kita mau mengecek kualitas sequence, pakai tools yang berbeda untuk long read sama short reads, karena cara mereka nulis sequence saja sudah beda. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika kita temukan ada F yang baru lagi, ini berarti urutan sequence yang baru. Jadi ada beberapa sequence dalam satu file. Kemudian ini adalah contoh hasil dari FASTQ ya. Ini saya pakai FASTQ-C untuk mengecek FASTQ kualitas sequence dari Illumina, dari keluaran Illumina. Jadi di sini yang bisa dikeluarkan itu pertama statistik basicnya, total sequence-nya ada berapa dalam file itu. Di sini ada berapa ini? Ada 1 juta? 10 juta ya kurang lebih lah ya. Total basanya ada sekitar 249,2 megabase pair, kemudian sequence lainnya 35 sampai 251. Nah, memang karena ini keluaran Illumina kan dia short reads. Kalau keluaran dari ONT bisa lebih panjang lagi dari ini. Kemudian dia juga kasih informasi terkait persen TCR. Jadi ini biasanya kita langsung lihat
sequence bagian per base sequence quality-nya aja. Selama ada di bagian hijau ini berarti aman, sequence-nya oke. Mungkin akan ada penurunan setelah, karena kan sequence bagian akhir sequence itu biasanya memang kualitasnya menurun. Tapi selama bagian kuningnya masih ada di yang hijau, biasanya saya masih pakai datanya. Sequence-nya sudah secara kualitas oke. Nah, makanya bagian kedua dari workshop kita ini nanti kita akan mengecek kualitas sequence, karena data sequence kita bisa pakai kalau kita pastikan dulu sebelumnya sequence kita ini oke. Jadi nanti kemungkinan kita akan pakai FastQC, karena untuk yang long read nanoplot saya sudah coba. Untuk instalasinya butuh 1 jam, jadi kita skip aja nanoplot. Tapi ini mungkin nanti bisa saya sarankan kalau mau menggunakan nanoplot untuk cek kualitas sequence keluaran nanopore, bisa, tapi prosesnya agak lama. Yang akan kita coba adalah nanti kita menggunakan FastQC untuk mengecek kualitas reads Illumina. Nanti akan kita coba bersama-sama di sini, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Nah, baru masuk ke the real data analisisnya ya, masuk ke genome assembly. Jadi karena itu masih potongan-potongan sequence keluaran dari platform sequencing, baik itu Nanopore ataupun Illumina, yang pertama kita lakukan adalah assembly. Jadi kita pengen dapat tujuannya sih pengen dapat satu whole genome, tapi kita lihat nanti apakah kita dapat satu whole genome, apakah dapat fragmen-fragmen genome. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita punya DNA nih di biomasa kita, kalau kita buat library biasanya kita pecah, kita fragmentasi ketika library preparation di lab. Kalau untuk Illumina biasanya insertnya nanti sekitaran 300 base pair, kemudian nanti ditempelkan adapter. Adapter ini nanti yang dibaca sama mesin bahwa ini sequence, dan nanti akan dilihat sequence DNA-nya seperti apa. Jadi nanti adapter ini perlu karena memang nanti Illuminanya nanti akan membaca adapter ini sebagai sequence-nya. Kemudian dari potongan-potongan sequence ini, jadi kita coba jajarkan. Karena kita pengen dapat satu whole genome kan, jadi kita cari daerah yang overlap. Jadi intinya mau mencari daerah yang overlap supaya kita bisa membentuk satu genome ya. Jadi setelah assembly itu harapan kita adalah dia membentuk satu fragmen DNA, karena kita sudah menemukan yang overlapnya banyak gitu deh. Tapi sekali lagi kalau Illumina Reads ini terlalu optimis ya, karena kalau Illumina biasanya kita dapatnya parsial, jadi akan ada beberapa fragmen dari genome kita. Kemudian ini contohnya yang long reads, jadi selain tadi ada nanopore, ada PacBio, tapi di Indonesia kayak masih jarang ya, hanya 1 kalau tidak salah. Cuma intinya dia, kalau tadi Illumina ini short reads ya, kalau yang PacBio ini dia long reads. Jadi kita ini lebih mudah ketika assembly-nya karena mencari overlap part-nya itu lebih mudah daripada kita pakai yang fragmen-fragmen kecil seperti ini. Jadi keunggulan di long reads itu adalah assembly-nya lebih mudah untuk mendapatkan satu genome. Nah, ini adalah contoh output-nya genome assembly. Ini adalah keluaran dari yang kalau kita pakai Illumina. Jadi ini tidak jadi, karena beda warna ini beda konteks ya Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa konteks. Ini ada konteks yang pertama, konteks yang kedua, konteks yang ketiga. Kalau beda warna ini artinya dia tidak menyambung antara satu sama lain. Jadi dia produce beberapa konteks. Kalau pakai OMT pengalaman ini bisa jadi satu full genome ya, warnanya sama karena dia tidak membentuk kontik-kontik gitu, hanya langsung full. Kalau yang Illumina itu memang agak susah kalau assembly-nya. Ini contoh data kita adalah nanti yang Illumina, dan ini kurang lebih ada sekitaran 4 megabase pair ya, dimana kalau bakteri kan biasanya dia bisa dari 2 megabase pair sampai belasan megabase pair satu whole genome-nya itu. Kemudian ini karena kita pakai space untuk assembly-nya, nanti Bapak Ibu coba juga di sini. Ini nanti file-file yang akan dihasilkan dari space ini apa aja. Jadi nanti kita bisa cek satu-satu ya. Cuma nanti tiap kalau kita pikir assembly itu menghasilkan satu file, misalkan Bapak Ibu service keluar, kemudian yang dikirimkan adalah bentuk pasta assembly-nya. Sebenarnya file yang keluaran assembly itu banyak Bapak Ibu, dan kita bisa explore di masing-masing bagiannya.
Kemudian setelah proses assembly itu kita melakukan apa? Kita melakukan anotasi. Karena untuk ketika kita hanya lihat ATGC aja, datanya nggak bunyi. Kita nggak tahu itu gen apa, kita nggak tahu itu protein apa, kita nggak tahu itu fungsinya apa. Jadi kita selanjutnya adalah alignment ke database untuk menganotasi data tersebut. Jadi kita tahu dari FASTA konteks itu nanti biasanya kita semacam blast ya, atau kita semacam menggunakan database. Misalkan kita menggunakan database Aragorn untuk mencari posisi di RNA-nya. Kemudian kita menggunakan RNA-mer database untuk mencari ribosomal RNA-nya. Kemudian internal misalkan untuk mencari ncRNA. Dan juga untuk coding sequence-nya kita misalkan menggunakan Prodigal. Dari coding sequence ini kita bisa menggunakan BLAST+ untuk protein annotation dan juga bisa menggunakan HMMER3 untuk mencari protein domains-nya. Ini sebenarnya dalam satu program Bapak Ibu. Kita menggunakan Proka dan Proka ini langsung dengan satu command dia mencari semua ini. Nanti kita bisa coba cek. Mudah-mudahan sempat ya hari ini karena ini akan cukup banyak yang dikerjakan. Mudah-mudahan kita sampai ke anotasi juga. Nah, produk dari anotasi ini ada beberapa file, terutama di sini ada GFF3, GBK, ASN yang nanti bisa kita, ini adalah salah satu misalkan file yang diminta NCBI kalau kita mau input whole genome data. Ini adalah contoh hasil genome annotation. Menggunakan Proka nanti akan dihasilkan beberapa file juga. Nanti kita bisa lihat satu-satu untuk memahami sebenarnya apa itu file.gff, apa itu file.cpk, apa file.fna. Pokoknya dari anotasi ini akan banyak file yang dihasilkan. Kemudian bisa kita visualisasikan dan kita lihat sebenarnya dari sekitar 4-5 megabase per genome ini ada protein apa saja di dalamnya. Ini bisa, dan nanti tergantung platform atau tergantung tools yang kita pakai untuk visualisasi, nanti kita bisa pilih juga apa yang mau kita lihatkan di sini. Apakah misalkan gen-gen yang menyangkut apa ya, misalkan yang penting untuk tanaman, yang penting untuk host hewan, misalkan atau antimicrobial resistance gitu, bisa kita tunjukkan, bisa kita pilih. Jadi powerful lah kalau misalnya kita pakai visualisasi data, terutama yang command line based, biasanya kita bisa melakukan apa yang kita mau. Cuma kalau ini untuk memudahkan kita pakai yang web based dulu. Nanti mungkin yang kalau secara komprehensif itu kita bisa masuk ke R buat visualisasi data. Nah, oleh karena itu, bagian ketiga dari workshop kita usahakan akan bisa masuk ke assembly, annotation, dan visualisasi data ya. Jadi kita akan mencoba assembly Illumina, reads menggunakan unicycler. Untuk short reads, default dari unicycler ini adalah Spades, bisa dipakai. Kemudian nanti assembly-nya kita akan cek hasilnya menggunakan Quartz. Jadi sebelum kita ke anotasi, kita bisa cek dulu apakah bagus hasil assembly-nya atau enggak. Kemudian kita masuk ke anotasi menggunakan Proka dan baru kita visualisasikan datanya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi saya beberapa kali crashing the server ya waktu jadi PhD student, sering dapat surat cinta lah dari bioinformatician. Tapi makanya kita sebelum kita masuk ke HPC Mahameru, sekarang itu saya inginkan Bapak Ibu untuk paham dulu di lokal seperti apa, baru ketika lokal nanti mungkin kita akan adakan workshop yang lebih advance yang kita menggunakan HPC. Karena di HPC itu dia lebih powerful lagi, RAM yang disediakan lebih banyak, space untuk data kita juga lebih banyak. Tapi untuk sementara, untuk hari ini kita akan install program di lokal laptop masing-masing dulu. Tapi workshop selanjutnya kita akan masuk ke HPC. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Zahra atas penjelasan materinya yang sangat menarik dan juga sistematis. Kita sudah belajar bagaimana memahami bahasa komputer yang ternyata kita bisa mengeksplor banyak, tidak hanya membantu kita dalam analisis data, tapi juga membantu kita untuk berbicara bersama naga. Kemudian juga telah dijelaskan bagaimana tipe-tipe reads yang dihasilkan, bedanya short dan long reads, tipe-tipe file yang akan kita temukan selama analisis data, dan kemudian sistematika mulai dari quality check, assembly, dan juga anotasi. Kita lanjut pada acara tanya-jawab.
kepada teman-teman semua, baik yang online ataupun offline yang ingin on mic ataupun bertanya langsung, saya persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu, mungkin akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ibu Indra Cahya Ramadhani. Apakah command line bisa kita lakukan dengan OS Windows? Bagaimana Bu Zahra? Ya, baik, terima kasih. Tadi Ibu siapa? Ibu Indra. Ya, baik, terima kasih. Oh ya, sudah dijawab ya Bu ya tadi ya. Iya, jadi memang kalau command line, karena kita banyak pengguna Windows, tidak usah khawatir, kita bisa install Windows Subsystem for Linux untuk masuk ke command line. Juga ada beberapa pilihan sih sebenarnya, tapi saya lebih suka pakai Ubuntu ya. Jadi nanti kita akan explore di Ubuntu. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk command line ini banyak ya Mbak Zahra, jadi tidak terbatas hanya Windows saja atau kemudian juga MacBook saja, tapi kita bisa explore dengan berbagai OS. Untuk pertanyaan yang kedua sebetulnya mengenai community dari OR kami, Ibu untuk saling in touch satu sama lain, Ibu bisa lihat kami, dan kita juga bisa komunikasi, berbagi sharing info di Instagram. Kita memiliki Instagram untuk Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, yaitu PRMT_BRIN, dan juga Instagram untuk ORHL atau Organisasi Hayati dan Lingkungan. Demikian kira-kira pertanyaan yang ada di chat. Apakah kira-kira ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan. Baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling simple sebenarnya Bu, yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia banyak menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa pemrograman lain kayak C++ atau Java itu kan dia banyak menggunakan kayak tanda seru, tanda koma, seperti itu. Python itu bisa dikatakan relatif mudah. Dan nanti kalau ke bioinformatik itu sebenarnya sudah ada pakemnya Bu. Kalau kita menggunakan Proka misalkan, jadi kalau kita nanti sudah ada, coba saya share ya. Jadi biasanya nanti kalau kita install Proka dan kita ingin running scriptnya, itu biasanya dia sudah ada default script yang bisa digunakan. Misalkan kita pengen lihat Proka itu, saya misalnya di sini pengen lihat. Wait. Saya aktifasi dulu environment yang saya install Prokas, harusnya ada di sini. Nah, jadi nanti sudah ada defaultnya. Kalau kita misalkan, oh kita pengen install Proka, kemudian apa aja ya parameter yang bisa kita set. Jadi kita bisa langsung ke Proka Help, dan ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya, kita bisa ini ya, yang kita bisa masukkan, yang bisa kita input ke Proka itu misalkan ada mana ya output direktornya seperti apa, kemudian locus tag ini, kemudian wait
ya kita ingin coveragenya berapa minimal, kemudian kalau input datanya sebentar saya harus hitung dulu. Kurang lebih ya kita bisa memberitahu Proka, oh ini ternyata level genus yang kita tahu misalkan, atau kita bisa nanti kita akan cek sendiri, cek langsung ya Bapak Ibu, tapi yang saya ingin tunjukkan adalah kalau Proka ini misalkan dia sudah ada default yang kita bisa set, jadi kalau kita bingung skripnya harus seperti apa, ini nanti sudah kita bisa mengikuti aja. Ini kalau general itu help itu buat kita lihat script parameter apa yang bisa kita masukkan, kemudian versionnya itu nanti versi Proka yang digunakan, kemudian ini sih kalau outputnya itu nanti kita bisa minta output apa aja, seperti misalnya kita output ini untuk di set aja ya, output directory-nya apa, kemudian nanti kita tambahin CDS vendor-nya, tambahin mRNA-nya gitu. Jadi bisa kita lihat dari sini, gak usah khawatir. Walaupun tadi saya menunjukkan Python, sebenarnya kode itu kita butuhkan kalau sekarang saya butuh looping misalnya. Jadi biasanya kan kalau kita menggunakan atau analisis data dalam jumlah besar, kita nggak mungkin manual satu-satu. Ini pengalaman saya capek. Jadi misalkan saya punya 100 genom, saya set satu susah. Jadi Python ini nanti bisa membantu saya ketika saya minta tolong dari 100 folder ini semua folder di assembly, kemudian semua folder dianotasi. Jadi memudahkan seperti itu. Tapi untuk sekarang kita asumsinya kita menggunakan genom yang tidak terlalu banyak, nanti kita bisa langsung mengerjakan ya relatif mudah, insya Allah bisa lebih cepat paham kalau Python. Baik, terima kasih Ibu Zahra. Bagaimana dengan Mbak? Apakah cukup jelas? Menyambung pertanyaan dengan masalah bahasa pemrograman ini, saya juga pernah dengar beberapa kali Mbak bahwa kita bisa dapat cheating code dari AI, misalnya ChatGPT, atau misalnya kita searching via GitHub. Sebetulnya bagaimana menurut pendapat Mbak mengenai kalau kita dapat dari cheating code dari internet seperti AI ataupun Google GitHub? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan lainnya yang ada di chat adalah, apakah kira-kira ada handbook yang direkomendasikan yang mudah dimengerti untuk beginner dalam hal materi informatik ini? Oke. Kalau Mbak Zahra bagaimana dengan misalnya, karena tadi kan bahasa pemrograman memang berjalan cepat dari bulan ke bulan juga bisa kita sudah dapat software dengan version baru. Bagaimana menurut pendapat Mbak Zahra kalau misalnya kita juga update dengan jurnal yang terbaru? Kita lihat misalnya dia pakai program apa saja dan kemudian baru kita cari gitu. Jadi setelahnya kita melihat sesuatu produk yang jadi dulu tapi kemudian kita lihat bahan apa sih yang mereka pakai gitu. Nah, menurut pendapat Mbak Zahra bagaimana?
Jurnal jurnal. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata suaranya terputus. Untuk satu pertanyaan terakhir ini, apakah saya simpulkan dari jawaban dari Mbak Zahra? Jadi yang pertama mungkin untuk handbook manualnya sendiri, biasanya kita belajar secara otodidak. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitiannya Bapak Ibu. Dan untuk update-nya, silakan Bapak Ibu juga bisa membaca jurnal, sehingga kita bisa lihat sebetulnya perkembangan software-nya sudah sampai mana. Ini juga merupakan salah satu dari program yang kita rencanakan. Semoga nanti kita akan ada jurnal club yang juga kita bisa berbagi masalah informasi dan materi mengenai bioinformatik ini. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang tadi dijelaskan oleh Ibu Zahra. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Selain pertanyaan yang sudah disampaikan, apakah kira-kira ada yang ingin raise hand lagi atau memberikan pertanyaan atau komentar mungkin? Saya rasa sudah cukup ya, Bapak Ibu. Nanti kalaupun misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, bisa kontak kepada kami secara langsung. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zahra atas presentasinya yang sangat informatif. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bergabung. Semoga materi dan informasi yang telah kita dapatkan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dicantumkan di kolom chat oleh panitia. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Sampai jumpa di acara Zoom berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin live.